Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 3 sekolah dasar. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi semester 1. Bab 1 dengan tema Asyiknya Belajar Surah Al-Alaq. Menggali makna surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Tujuan pembelajaran materi yang pertama adalah membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. Kedua, menulis dan menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. 3. Menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Dan yang keempat, menyimpulkan pesan pokok dari Quran surah Al-Alaq. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah kenal dengan surah Al-Alaq? Nah, anak-anak, mari kita mengenal surah Al-Alaq. Quran surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Arti dari kata Al-Alaq adalah segumpal darah. Surah ini tergolong surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan menempati urutan ke-96 di dalam Al-Quran. Anak-anak, selanjutnya mari kita praktikkan membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Selanjutnya, mari kita baca terjemahan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terjemah ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia. Ayat 4. Yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, mari kita praktekkan. Anak-anak, silakan menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah untuk menghafal surah Al-Alaq seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, anak-anak baca teliti ayat per ayat
dari Quran Surah Al-Alaq. Kemudian, ulangi berkali-kali. Yang ketiga, gabungkan dan ulangi semua ayat. Selanjutnya, hafalkan arti dan juga maknanya. Nah, anak-anak, di dalam surah Al-Alaq, kita akan menemukan hukum bacaan qalqalah. Anak-anak tahu tidak apa itu qalqalah? Qalqalah merupakan getaran suara pada huruf tertentu di dalam Al-Quran, yaitu hurufnya ada 5. Yang pertama adalah dal, qaf, to, jim, ba. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang pantulannya ringan yang berada di tengah kata. Dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang pantulannya kuat di akhir bacaan. Nah, anak-anak, hukum bacaan qalqalah ini adalah salah satu dari beberapa hukum bacaan yang kita bisa temui di dalam Al-Quran. Nah, hukum bacaan ini merupakan bagian dari ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Selanjutnya, kita akan belajar asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya wahyu. Surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi membaca. Setelah 3 kali diminta, Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menandai awal kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apa saja sih pesan pokok dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5? Mari kita pelajari pesan pokoknya. Yang pertama, pesan pokok dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah 1. Perintah membaca dan belajar. 2. Pentingnya kegiatan membaca. 3. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. 4. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 5. Membaca adalah kunci pengetahuan. Dan yang terakhir adalah Allah adalah Maha Mulia. Anak-anak, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan ada sedikit pesan dari Ibu Guru untuk kalian semua, yaitu cintai Al-Quran dengan membaca, menghafal, dan juga mengamalkannya. Jadilah anak soleh yang rajin mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.